إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما innaka anta 'allamul ghuyub. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita ke materi asli pembahasan rutinan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, insyaallah kita muqaddimahkan kajian ini dengan pembahasan berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah serta keutamaan beramal padanya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwasanya selagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya di hati orang-orang beriman hanin, kasih sayang, keinginan untuk menyaksikan Baitullah Al-Haram, Makkah, di Makkah yaitu Ka'bah dan rumah Allah taala, maka kita tahu tidak semua orang mampu untuk menyaksikannya secara langsung di setiap tahun. Sementara Allah Subhanahu wa taala memfardukan atas setiap orang yang mampu untuk berhaji sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup itu fardu wajib, salah satu rukun Islam. Dan sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya umrah hukumnya wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Dalil yang dikemukakan oleh sebagian ulama ini tentang wajibnya umrah bagi yang mampu seumur hidup, sekali seumur hidup, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Azza wa Jalla. Diqarinkan atau disandingkannya umrah setelah haji untuk perintah menyempurnakannya menunjukkan wajibnya umrah sebagaimana juga haji, meskipun umrah bukan termasuk bagian dari rukun Islam, tetapi umrah memiliki keserupaan hukum dan juga perbuatan atau sebagian dari perbuatan dalam haji. Maka tidak semua orang mampu umrah, apalagi haji di bulan tertentu yang mana qadarullah untuk mendaftar sekarang sebagian pihak atau kebanyakan dari orang malah justru harus menunggu lebih lama lagi, yang kadang-kadang penungguan atau kuantitas tahun penungguan itu tidak masuk akal, ya, sehingga memungkinkan orang ini wafat duluan sebelum habis masa penantian. Kita hanya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang-orang yang bercita-cita untuk menuju ke Baitullah Al-Haram, baik umrah atau haji, dan semoga Allah taala berikan hidayah bagi orang-orang yang menjadi petugas baik di pemerintahan maupun di sektor lain yang berkenaan dengan hal-hal seperti ini. Karena tidaklah suatu kesulitan melainkan karena ada suatu pelanggaran, dan Allah yang lebih tahu tentang hal tersebut. Maka jemaah sekalian kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Ta'ala berikan hidayah pada siapapun yang berhak mendapatkan hidayah dalam masalah ini. Jemaah sekalian, ketika kita tahu tidak semua orang bisa untuk menunaikan haji, bahkan sejujurnya anak pribadi belum, bukan karena anak pengen menarik simpati, kebanyakan dari kita mungkin belum, ikhwan. Yang kadang-kadang keajaiban yaitu misal di hari kemarin dan beberapa bulan belakangan ini 2 kali ana pribadi diundang untuk mengisi kajian di pertemuan reunian jemaah haji di 2 jemaah yang berbeda.
Ana ngisi kajiannya dan semua audiens semuanya yang hadir mereka para pak haji semua. Kemarin pun begitu. Ana isi kajian diundang di suatu rumah yang reuni jemaah haji, semuanya sudah haji kecuali siapa? Ustadznya. Kecuali ustadznya. Bukan berarti ana meminta kepada manusia untuk semoga menghajikan, enggak. Itu semua biarkan serahkan pada Allah. Tapi di sini jemaah sekalian ada kalanya suatu keutamaan didapat oleh orang padahal kita tidak punya. Tapi kita punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh mereka. Setiap insan memiliki fadilah yang Allah berikan, memiliki keutamaan yang harus disyukuri. Kadang-kadang kita melihat mungkin orang di samping kita sudah pernah haji, sudah pernah umrah, sementara kita mungkin belum, salah satu atau keduanya belum. Ya. Sejujurnya hati anak kemarin itu ketika mengisi kajian di antara jemaah haji itu, yang mereka sudah haji tahun 2018. Hati anak itu seperti mau sedih tapi memang menyedihkan, mau gembira tapi nggak ada gembiranya gitu. Masya Allah, ini semua jemaah sudah haji dan anak belum. Ada terbitan di hati, semoga Allah hajikan anak suatu saat nanti insya Allah sehingga bisa menyempurnakan rukun Islam. Dan ternyata ana belum sampai minta sama Allah dengan tangan, minta langsung dengan lafal, baru dengan hati ketika itu, karena ada rasa sedih gitu loh. Semua jemaah ini sudah, ana sampai malu untuk mengatakan ketika itu, afwan bapak-bapak sekalian, dari antum semua yang pernah haji, cuman ana doang yang belum. Mungkin malu ana kalau ngomong gitu. Tapi kemudian jemaah, entah ini jawaban dari Allah yang mana ana berdoa secara sirri di qalbu. Hari ini kemudian Allah Subhanahu wa taala gerakan salah satu dari travel kemudian mengundang ana untuk umrah. Tiba-tiba aja sebelum berangkat ke sini. Yang mana itu baru kemarin kepikiran kangen dengan Baitullah Al-Haram, kangen pengen ke sana lagi dan merasa malu dengan jemaah-jemaah yang sudah menunaikan rukun Islam kelima, ana belum. Namun mungkin mudah-mudahan ini muqaddimah, semoga mungkin ini umrah sekarang, mungkin haji kemudian. Dan begitu juga dengan rekan-rekan sekalian jemaah sekalian rahimakumullah. Ada kalanya kita itu merasa malu dengan apa yang kita miliki dari kesederhanaan ibadah yang tidak seberapa. Namun kita lihat orang di samping kita, di depan kita itu jauh melampaui kita. Maka jangan haramkan diri kita dari berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar mendapatkan yang semisal. Karena setiap muslim berhak untuk mendapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya, tidak terkecuali. Ketika kita tidak mampu untuk umrah sekarang atau haji sekarang, suatu saat gitu loh. Suatu saat insyaallah, maka berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kata Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah, ketika tidak semua orang bisa melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membagi-bagi musim ini kebaikan antara sairin dan qaidin. Sairin ini adalah orang yang bergerak, yaitu orang yang berjalan dengan ibadah, yaitu maksudnya orang-orang yang berhaji. Mulai ini, kalau sekarang ini udah 1 Zulhijjah di sana. Nah, sementara qaidin orang yang duduk, yaitu orang yang tidak sedang melaksanakan kegiatan haji. Seperti kita sekarang, kita masuknya ke qaidin. Sementara orang-orang yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji, mereka sairin. Nah, 10 pertama Zulhijjah ini memiliki fadilah berupa status amalan yang lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidaklah ada hari-hari yang amalan saleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari ini, amal saleh di hari-hari ini. Maka kapan? Yaitu 10 pertama Zulhijjah ini. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah?" Ya Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah menyamai amalan-amalan di hari ini? Walal jihad fi sabilillah, kata Rasulullah. Tidak begitu pula jihad fi sabilillah tidak bisa menyamai keutamaan amal-amal di hari-hari ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi
thumma lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dengan nyawanya dan hartanya kemudian dia berpulang tanpa membawa apa-apa, maksudnya mati syahid. Yang bisa setara dengan amalan-amalan saat ini adalah orang-orang yang mati syahid. Amalan syahid orang-orang yang mati syahid. Pertanyaannya sekarang ikhwan sekalian rahimakumullah. Lalu kapan 10 pertama Dzulhijjah itu? Apakah sekarang sudah masuk harinya atau belum? Kalau versi pemerintahan belum. Besok nanti maghrib. Begitu kan ya? Selasa nanti maghrib masuk 1 Dzulhijjah. Adapun menurut pemerintahan Saudi dan sebagian dari kaum muslimin di Indonesia, maka sekarang sudah masuk, begitu kan? Dan sudah masuk atau tidaknya ini termasuk bagian dari akidah dan juga fikih. Akidah karena meyakini ini hari Dzulhijjah atau bukan, fikih karena di sini ada keutamaan amalan-amalan. So, di sini kita harus ngapain gitu loh. Apakah kita harus menunggu esok? Atau kita mulai dari hari ini? Awalnya itu tergantung keyakinan Anda gitu loh. Tapi keyakinan seseorang tidak boleh dipupuk dengan apa? Dengan fanatisme atau hal-hal lain. Sekarang anggaplah misal kita ini mulai aja dari sekarang dan niatkan semoga memang benar ini 1 Dzulhijjah walaupun kita tetap ikut misal pemerintah misal. Mulailah sekarang beramal soleh jemaah sekalian. Hari ini anggaplah ini 1 Dzulhijjah. Meskipun lebaran antum ngikutin dengan penguasa, pemerintah. Ya. Dan kemudian fadilah itu insyaallah semoga dapat hari ini dengan niatannya. Walaupun misalnya ternyata salah, misalnya besok yang benar, wallahu a'lam. Perbedaan-perbedaan ini memang membuat terheran-heran banyak dari kaum muslimin. Dan ada yang sudah muak dengan perbedaan sehingga bodoh amatlah mau ikut yang mana. Maka kita harus tahu fikihnya jemaah. Nanti kan ada yang namanya puasa hari-hari Arafah dan itu sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan baik di keumuman tahun ataupun di hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Puasa hari Arafah yang kata Nabi SAW itu menghapus dosa setahun setelahnya dan dosa setahun sebelumnya. Maksudnya dosa-dosa kecil. Kalau semua dosa kecil sudah terhapus, semoga dosa besar terhapus juga mudah-mudahan. Ada 9 Dzulhijjah nanti puasa Arafah masyru' disyariatkan. So, kini kapan puasa Arafah itu yang kemudian. Kalau Anda misalnya sekarang 1 misalnya, berarti puasa Arafah kapan jemaah? Kalau sekarang 1 nih. Oke. Maka hari Selasa sahih enggak? Hari Selasa tanggal 9. Kalau misalnya besok tanggal 1 berarti puasa Arafah hari Rabu dan lebaran hari Kamis. Mari kita fahami baik-baik dan ini memang agak berat untuk menjelaskan ke publik. Karena akan terjadi sedikit keanehan. Sejujurnya khilaf perbedaan hari Id itu saja udah aneh gitu loh. Maka kalau dari first base-nya sudah aneh, berikutnya akan ada keanehan berikutnya. Puasa hari Arafah, wallahu alam, kalau ana memandang ana pribadi terikat dengan penamaannya itu saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, hari dan tempat. Maka dikembalikan ke bagaimana di tempat itu, tanggal berapa? Tanggal 9 di Arafah, maka itulah terwujud puasa Arafah. Jadi ketika orang-orang pada wukuf di Arafah, ketika itulah kita puasa Arafah. Itu untuk ibadah puasanya. Kemudian ibadah berikutnya kan ada yang namanya Idul Adha. Padanya ada salat Id dan juga padanya ada apa? Penyembelihan kurban. Ya. Di hari Idul Adha itu ada 2 ibadah yang besar, yaitu yang pertama apa? Salat Id berjamaah dan yang kedua penyembelihan hewan kurban. Oke. Perhatikan di sini bahwasanya puasa itu ibadah secara individual. Tapi salat Id berjamaah ibadah secara kolektif, secara kemasyarakatan, society. Dan juga menyembelih hewan kurban
itu juga ibadah yang secara kolektif, kemajmu'an umat gitu loh. Nah, puasa Ramadan, puasa Tasu'a puasa Arafah ini sifatnya individual. Sehingga Anda tidak harus ikut dengan orang-orang manapun, tapi berpatuk pada Arafahnya. Berpatuk pada Arafahnya. Sementara ibadah yang namanya salat Id berjamaah tidak? Berjamaah, kolektif, society, sosial, bersama-sama. Makanya kata Nabi SAW, wal adha yauma tudahun. Dan al-adha, Idul Adha adalah hari ketika kalian saling menyembelih, sama-sama menyembelih hewan kurban. Ibadah yang sifatnya kolektif, society, sosial, bermasyarakat, bersama-sama. Kalau ibadah individual, udah yakini aja kapan hari Arafahnya itu. Itu lihat bagaimana di padang Arafah sana, kapan wukufnya mereka, hari apa. Dalam case ini, dalam tahun ini berarti pasti tanggal 9, tapi berarti hari apa? Selasa untuk hari negara kita. Ya. Kita ini lebih maju bukan daripada Saudi ya sebenarnya. Secara komariah ya. Taib. Lalu bagaimana Idul Adha? Sekarang Idul Adha karena kolektif, Rasulullah SAW itu mengatakan yauma tudahun. Gini kata Nabi SAW, as-siyamu yauma tasumun wal iftaru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Kata Nabi SAW, mulai puasa adalah ketika kalian sama-sama berpuasa. Berarti Ramadan itu diawali secara kolektif, bareng-bareng. Faham gak jemaah? Ramadan ini adalah hari ketika kalian berpuasa. Artinya kita ngikutin dengan jumhur orang kebanyakan di sekitar kita, yaitu keputusan pemerintah. Gitu ya. Wal iftar, Idul Fitri adalah ketika kalian sama-sama sama-sama makan, tidak puasa. Berarti ini juga ikut kepada bagaimana umumnya orang di sekitar kita, yaitu keputusan pemerintah. Wal adha yauma tudahun, dan adha adalah hari ketika kalian sama-sama menyembelih hewan kurban. Idul Adha berarti bagaimana umumnya orang ketika itu. Sekarang di Indonesia ini kebanyakan orang mengikuti pemerintah atau ijtihad dari individu atau ormas, lebih banyak mengikuti pemerintah. Sejujurnya, ini bukan berarti kita menutupi, udah nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut, nggak begitu sih. Silakan masing-masing. Tapi kalau kita kembali ke bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa isyarat dari 3 event ini, event awal puasa, event iftar yaitu Idul Fitri, dan event Idul Adha, itu semua dikaitkan oleh Nabi SAW pada hari ketika kalian sama-sama puasa, sama-sama iftar, fitr, sama-sama adha. Maka ibadah yang sifatnya kolektif ini membutuhkan keseragaman dan kebersamaan. Maka ikutlah bagaimana keumuman orang kita. Ada posibilitas kemudian, dan itu yang akan pribadi lakukan adalah puasa Arafah sesuai dengan Arafah, dan Idul Adha sesuai dengan bagaimana keputusan pemerintah. Coba. Dan Anda nggak dibayar untuk masalah ini, Anda nggak dibayar pemerintah, enggak. Tapi sepahamnya kita, sebabnya kita puasa Arafah adalah wukuf di Arafah. Orang-orang itu, orang yang haji. Sebabnya kita Idul Adha adalah keputusan orang-orang umumnya Idul Adha. Begitu jemaah sekalian. Yang ajaib adalah puasa Arafah tanggal 7. Puasa Arafah hari Senin, puasa Arafah hari Selasa, hari Rabu Idul Adha pertama, hari Kamis Idul Adha lagi. Banyak gak tuh? Ada gak tuh gitu? Ustadz ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena diundang 2 kali Idul Adha, lumayan dapat amplop 2 kali. Ada yang kayak gitu jemaah sekalian. Ini nggak boleh seperti ini. Pahit-pahitan aja imma antum Idul Adha mau ikut mana ya terserah silahkan. Tetapi itu yang tadi Anda jabarkan supaya maklumat mana yang lebih afdol. Memang janggal bisa Selasa Arafah, Kamis Idul Adha. Rasulullah SAW nggak mengatakan Idul Adha adalah ketika itu kalian tanggal 10. Tapi disebutkan ketika kalian sama-sama
sama-sama berhari raya Idul Adha. Itu untuk sholat Idul Adhanya. Ya. Dan untuk menyembelih kambingnya lebih aman memang hari Kamis. Lebih aman. Kenapa? Karena menyembelih kambing berkurban itu bisa di 3 hari. 10, 11 dan 12 Dzulhijjah. Gitu loh jemaah. Tapi ini hanya sebagai aspirasi saja. Adapun secara individual itu diserahkan masing-masing ke bagaimana antum ikut. Dan sebaik-baik amalan di 10 pertama ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, baca Al-Qur'an, kemudian sedekah, dan di antara sedekahnya adalah berkurban. Yang berkurban maka hendaklah dia melihat keafdoliahan. Yang pertama niat yang salehah, niat yang benar, kemudian tata cara yang benar. Tata cara yang benar. Dan di antaranya coba dilihat niatannya mau kurban apa. Urutan tartib afdoliyah, urutan keafdoliahan, keafdoliahan itu yang the better, yang lebih baik, itu dimulai dari unta. Siapa yang bisa unta, 1 unta full, wah masya Allah. Tapi ini kita nggak pakai unta sekarang, nggak ada yang berkurban unta di Indonesia. Oke, kalau nggak sapi, kambing kan gitu, sapi kebo atau kambing domba. Sapi atau kebo kata kita jadikan satu range, 1 derajat. Kambing domba 1 derajat, namun lebih afdol domba gitu loh. Lebih afdol dari segi dagingnya ya. Nah, mana yang lebih afdol? Yang paling afdol sapi atau kerbau 1 orang full. Gitu. Tapi kan enggak mampu antum misalnya. Keluar 35 juta, 40 juta, wah enggak mampu. Ya. Yang sekarang punya duit berapa? 4 juta misal. Antum punya duit 4 juta untuk modal kurban. Anggap 4 juta 100 ribunya buat biaya jagal di masjid ya. Maka di sini mana yang antum pilih? Sapi 1/7 atau kambing 1, domba atau kambing 1? Yang lebih afdol adalah kambing atau domba 1 tubuh. Bukan sapi 1/7. Nah sekarang banyak dari kita itu lebih memilih sapi 1/7. Kenapa? Karena seolah-olah ibadah sifatnya kolektif ini bareng-bareng pahalanya rame. Jangan dilihat dari situ. Bahwasanya kambing dan domba atau domba 1 badan itu lebih afdal buat antum. Dari segi pahala insya Allah. Dari segi urutan pahala lebih afdal itu. Ya sapi 1/7 juga bagus. Tapi lebih afdal 1 badan untuk 1 pengkurban. Namun juga ada tambahan di Indonesia ini, kepercayaan orang lebih afdol sapi, karena kalau kambing takut kolesterol atau banyak yang gak suka. Itu urusan lain, gak ada kaitannya dengan ibadah, itu urusan penyakit. Kalaupun itu benar, kadang-kadang gak benar juga gitu. Maka ya di sini kambing 1 badan, kemudian baru sapi 1/7. Ya, maksimal orang kuantitinya 7 orang untuk 1 sapi. Kalau misalnya lebih sedikit orangnya ya nggak masalah. Ya, wallahu alam untuk yang misalnya 1 sapi 4 orang, apakah itu lebih afdal daripada kambing atau begini, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi biasanya di masjid-masjid 7 orang diporsikan. Baik. Kemudian juga jemaah sekalian rahimakumullah, yang berkurban niatan saja belum punya duitnya, maka 1 Dzulhijjah dilarang untuknya untuk apa? Cukur rambut, baik kepala, kemaluan, ketiak, termasuk kumis, rambut atau bulu, dan atau potong kuku juga tidak. Nah, misalnya melanggar, dia tetap cukur rambut di tempat cukur asgar ya, Tiara Asgar gitu kan. Dia cukur ya sengaja dan nggak peduli dengan hukum ini, dia memang dapat dosa walaupun tidak sampai dosa besar, dan tetap sah niatannya, tetap sah. Baik, bagaimana kalau seseorang niatan belum punya duitnya, maka tetap dia harus seperti itu walaupun belum kelihatan duitnya, walaupun masih ada kemungkinan tidak berkurban karena nggak ada duitnya, tapi ada niatan, maka tetap kena hukum ini, ya.
Ya rezeki dari Allah, ternyata nggak jadi kurban karena nggak ada duitnya, atau tadinya udah ada duitnya namun urung karena ada kebutuhan lain misalnya, maka tetap terkena hukum ini. Terkena hukum ini, wallahu a'lam. Ya tentu yang sudah berniatan mohon jangan diurungkan niatannya walaupun sepahit-pahit apapun, karena boleh jadi setelah Anda berkurban nanti Allah limpahkan rezeki yang terbaik buat antum insyaallah. Jadi jangan merasa Allah itu akan menyempitkan rezeki kita dengan kurban. Ingat, kurban ini adalah ibadatul waqt. Berkurban ini ibadatul waqt, yaitu ibadah pada waktunya, yang mana itu memiliki keafdolihan tersendiri. Ketika seseorang bapak dia bisa akikah anaknya, ya. Akikah anaknya kan 7 hari setelah kelahiran. Misalnya dia anaknya itu lahir di hari Rabu misalnya, kemudian lebaran Idnya hari Rabu juga. Anaknya kemudian lahir, entah laki atau perempuan lah, tapi dia cuma punya uang modal 4 juta untuk kambing, ya. Dan harga ketika harga kambing di menjelang Id ini nggak ada yang 2 juta, 2,5 juta, nggak ada, nggak bisa 2 juta 2 kambing misalnya, nggak bisa, harus 1 kambing saja. Maka mana yang lebih dia pilih? Wallahu a'lam. Karena akikah ini sebagian ulama menganjurkan, dan tanggung jawab seorang bapak, dan kemudian waktunya juga lebih luas, ya enggak? Kalau kurban waktunya mudayyak, yang lebih sempit. Ibadah yang waktunya lebih sempit didahulukan daripada ibadah yang waktunya lebih luas. Ini ada ketertabrakan terutama soal dana. Kalau dia punya 8 juta bisa beli kambing 4 juta kambing, alhamdulillah kalau itu anak perempuan. 1 buat kurban, 1 buat akikah, alhamdulillah. Ya. Misalnya dia nggak ada dana lebih dari itu misalnya, maka dia dahulukan apa? Kurban. Didahulukan kurban. Karena ini ibadah momentuman. Maka saat ini saja khalas. Insyaallah setelah itu bisa untuk berakikah. Karena akikah ini lebih luas, ikhwan. Bahkan sampai misalnya akikah nih, anaknya sampai usia 5 tahun belum diakikahin, bapaknya bisa akikahin dia usia 5 tahun anaknya. Berarti luas sekali. Tapi kalau kurban antum hanya tanggal 10, 11, 12. Lewat tanggal 12 antum kurban enggak sah sebagai kurban, tapi hanya sebagai sedekah. Begitu. Jadi ibadah ketika waktunya sempit lebih didahulukan daripada ibadah yang luas. Makanya sebagian dari ahli fikih mengatakan untuk perempuan ya yang masih bisa haid misalnya, dan dia punya hutang puasa di bulan Ramadan, dia boleh mendahulukan puasa Syawal. Karena boleh jadi daripada dia mengqadha Ramadannya, gitu kan? Kan ada puasa berapa kali, Pak? 6 kali Syawal. Sebagian perempuan komplain, bukan komplain kepada syariat, menyatakan komplain terhadap kenyataan ini. Saya, misalnya kata perempuan ini, saya ini di bulan Syawal ini bisa aja haid seminggu, sepekan, dan akan mempersempit waktu untuk saya bisa mengqadha puasa Ramadan. Kalau memang diwajibkan untuk qadha dulu puasa Ramadan baru boleh Syawal, saya khawatir tidak dapat puasa Syawal. Boleh enggak saya dahuluin dulu puasa Syawal biar tuntas 6, nanti qadha di sisa bulan? Maka kita katakan untuk perempuan insyaallah boleh. Atau perempuan insyaallah boleh. Karena apa? Karena qadha itu luas, bisa sampai bulan nantinya Rajab, Sya'ban. Adapun kalau misalnya Syawal, puasa 6 hari di Syawal, itu khusus di waktu Syawal saja, dan itu agak sempit dibandingkan luasnya waktu qadha. Begitu jemaah sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita Masya Allah udah 12.47 ini. Gimana ini? Kajian aslinya berarti 10 menit doang apa? Gimana? Apa lanjut fikih, akidah, atau udahin aja lah kita? Ada yang mau bertanya silakan. Kalau Anda bertanya tentang hal-hal tadi silakan. Kalau Anda bertanya tentang masalah 10 Dzulhijjah atau fikih kurban dan oh ya, juga disampaikan soal kita itu dilarang untuk memukafaahkan atau memberikan fee kepada orang yang berkontribusi dalam penjagalan atau penyembelihan atau pencacahan daging. Tidak boleh fee-nya pakai daging kurban. Tidak. Ya, tidak boleh fee-nya pakai daging kurban dengan niatan memberikan fee dengan daging kurban, enggak boleh. Dan itu ada beberapa format.
yang terlarang. Formal pertama yaitu dari awal sudah bilang kepada penjagalnya, tolong kamu jagal kambing saya, sembelih dia, dan kemudian dicincang, dicacah, dikulitin dan seterusnya. Nanti kamu dapat bagian bagian kakinya misalnya. Ini nggak boleh, karena kalimat ini menunjukkan ada akad, ada tsaman, ada muthman, ada jual, ada beli, ada reward, yang mana itu adalah harga, yaitu dikasih kakinya. Nggak boleh. Ini satu. Kedua, termasuk yang masuk dalam masalah jual beli dengan daging kurban, yaitu misal seorang atau beberapa panitia ini ya membantu, kemudian mengatakan kepada pemiliknya, pemilik kurban ini, ini buat saya ya, gitu. Ini buat saya ya. Dan dia tidak mendapatkan apapun kecuali daging tersebut, maka ini juga tidak boleh, karena ini sebagai apa? Imbalan dan bayaran terhadapnya. Termasuk juga, dan ini masyhur, populer juga, yaitu biasanya makan bersama khusus panitia. Makan bersama khusus panitia dan penjagal. Ini juga sebenarnya termasuk apa? Pembayaran ketika makan bersama ini dari daging juga, daging kurban yang dimasak oleh ibu-ibu di sekitar, dan eksklusif khusus untuk apa? Panitia dan penjagal. Maka yang seperti ini sebenarnya adalah reward dan bayaran untuk para panitia dan penjagal. Bisa paham nggak Pak yang ketiga ini? Ini beberapa masjid kayak gini loh. Dan eksklusif, mengkhususkan bingkisan dengan daging, mengkhususkan makanan, sayur, biasanya makan apa sih? Gulai, ya. Ini khusus untuk panitia. Dari gulainya, dagingnya dari daging kurban. Mengkhususkan panitia berarti mengisyaratkan bahwasanya ini adalah mukafaah untuk panitia, imbalan untuk panitia atas kepanitiaannya ini. Berarti ini daging dijadikan sebagai harga, sebagai belian, jualan, dagangan. Maka ini enggak boleh. Kecuali kalau misalnya dari awal DKM mengatakan, insya Allah setelah kelar atau di tengah-tengah pengurusan daging ini akan ada makan bersama, semua yang hadir boleh makan, nggak khusus panitia, siapapun dari kaum muslimin, maka ini boleh, karena ini bukan berarti bayaran, melainkan ini untuk kaum muslimin, dan memang daging kan untuk kaum muslimin, jadi boleh begitu. Wallahu a'lam. Sampai situ ya udah begitu Pak, insyaallah. Ada pertanyaan lagi Pak? Ada pertanyaan? Siapa? Kalau mau dibilang mana yang benar, saya nanti takutnya dianggap menyalahkan salah satunya Pak, gitu. Jadi bukan masalah mana yang benar Pak. Itu lebih itu aja, gitu aja. Jadi seolah-olah kita takutnya menyalahkan gitu kan. Begini yang pribadiana, karena Nabi SAW mengatakan awal adha yauma tudhahun, sebagaimana Nabi juga mengatakan dalam satu hadis yang sama, yaitu al-saumu yauma tasumun, puasa Ramadan adalah hari ketika kalian puasa, yaitu puasa bareng kaum muslimin umumnya. Fitri juga gitu, bareng dengan kaum muslimin. Adha bareng dengan kaum muslimin. Maka ibrahnya adalah di apa yang umumnya kaum muslimin kita bersama di situ, maka ikut mereka. Urusan ternyata salah, itu ijtihad pemerintah misalnya salah, seharusnya kemarin, itu bukan urusan kita lagi, karena kita hanya mengikuti hadis, yaitu adha di hari kalian bersama-sama adha. Bisa dipahami Pak? Kayak puasa Ramadan, bisa aja pemerintah salah misalnya, tapi kita ikut keumuman kaum muslimin dan pemerintah, maka kita puasa. Ketika ternyata salah, misal di sisi Allah salah ijtihad, maka itu urusan orang yang menentukan jadwal ini, gitu Pak. Gimana, bisa dipahami sampai sini Pak? Adapun Arafah, maka karena hadisnya itu berkaitan dengan puasa hari Arafah, maka dikaitkan dengan tempat dan waktunya. Nah, tempatnya kan Arafah. Pada wukuf di Arafah itu hari kapan, tanggal berapa, maksudnya hari apa, maka disitulah kita ikut
dengan di sana. Begitu, menjamak dan juga menjamak di sana menggabungkan hadis-hadis. Walaupun konklusinya aneh, Pak. Zaman sekarang itu kan aneh itu udah biasa, Pak. Sebenarnya kita beda lebaran ini aja, ya udah aneh sebenarnya. Tapi di sini ketika Anda misalnya merasa ragu dan bimbang, istikharah aja gitu loh. Kan ini semua ini messed up gitu loh, sesuatu yang bingung mau ikut amal, mau ikut mana ya? Mana yang Allah Ta'ala bukakan untuk Anda dari pikiran ini yang lebih benar dengan dalil, itu ambil. Dengan dalil ya. Dan saya tadi udah mengemukakan dalilnya, Pak. Begitu. Wallahu a'lam. Dan kejadian nanti ini sama persis dengan tahun kemarin. Tahun kemarin sama dengan sekarang. Makanya tahun kemarin ketika Idul Adha, saya pribadi puasa Arafahnya itu, puasa Arafah, esoknya nggak ngapa-ngapain, esoknya baru Idul Adha. Tapi ketika itu saya nggak pernah bicara di media sosial ya, tentang hal seperti ini, karena nggak populer hal seperti ini. Tapi ini yang saya pahami dan kita pahami dari hadis-hadis Nabi SAW. Begitu. Wallahu a'lam, seperti itu, Pak. Silakan Bapak komparasikan mungkin dengan penjelasan asatidz lain atau artikel-artikel yang dibaca. Tapi yang paling penting perhatikan bahwasanya puasa Arafah itu karena hari Arafah. Adapun Adha itu karena bersama-sama. Begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kayaknya udah selesai ini atau belum? Silakan jika ada jemaah yang mau bertanya, fadhil. Gak mungkin kita lanjutkan tema akidah ini, gak mungkin. Ya. Oke, kalau misalnya mungkin cukup sampai sini, kita cukup saja insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.